mempresentasikan tugas IPS 1 dengan judul menganalisa zona pembagian iklim matahari dan pengaruhnya terhadap kehidupan dalam aspek ekonomi, pedagang es cincau dan es teler masyarakat Kota Sampang, Kabupaten Sampang. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki iklim tropis. Iklim tropis di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yakni iklim laut, iklim panas, dan iklim musim. Berikut adalah penjelasan mengenai iklim dan klasifikasinya. Apa yang dimaksud dengan iklim? Pengertian iklim menurut para ahli. 1. Kata Saputra 2012. Pengertian iklim yang pertama, menurut Kata Saputra, iklim adalah rata-rata keadaan cuaca dalam jangka waktu yang cukup lama yang sifatnya tetap. 2. 2009, iklim merupakan peluang statistik berbagai keadaan atmosfer, antara lain suhu, tekanan angin, dan kelembapan yang terjadi di suatu daerah selama kurun waktu yang panjang. Pembagian iklim matahari. 1. Iklim tropis. Sebuah wilayah disebut memiliki iklim tropis ketika daerah tersebut memiliki suhu rata-rata di atas 18 derajat Celcius, 64 derajat Fahrenheit, dengan curah hujan cukup tinggi. Di wilayah tropis, matahari akan mencapai titik tepat di atas kepala paling tidak sekali sepanjang tahun, dan pada daerah tersebut hanya terdapat 2 macam musim, yaitu penghujan serta kemarau. 2. Iklim subtropis. Wilayah yang memiliki iklim subtropis terletak di antara garis lintang 23,5 derajat dan 35 sampai 66,5, atau berada di utara dan selatan Khatulistiwa, atau lebih tepatnya terletak antara 23,5 lintang utara sampai 35 lintang utara, dan 23,5 lintang selatan sampai 35 lintang selatan. Daerah beriklim subtropis mempunyai 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan musim dingin. Keempat musim tersebut mempunyai karakteristik tersendiri dengan suhu minimal, kelembapan, maupun kondisi makhluk hidup yang berbeda. Adapun wilayah yang memiliki iklim subtropis diantaranya meliputi sebagian besar wilayah Eropa, kawasan Asia Timur, Asia Barat sebelah utara, Amerika Serikat, Afrika Utara, dan belahan bumi selatan meliputi Australia dan bagian selatan Amerika Selatan. 3. Iklim sedang. Iklim sedang atau hangat sendiri berada di wilayah dengan garis lintang tengah 35 sampai dengan 66,5 derajat lintang utara, dan 35 sampai dengan 66,5 derajat lintang selatan, yang membentang antara tropis dan daerah kutub bumi. Sementara itu, iklim sedang juga terbagi menjadi 2 jenis, diantaranya iklim maritim. Iklim maritim sangat dipengaruhi oleh lautan yang mempertahankan suhu yang cukup stabil di sepanjang musim. Iklim kontinental. Iklim kontinental meningkat ke daratan dengan musim panas yang lebih hangat dan musim dingin yang lebih dingin, karena pengaruh tanah terhadap penerimaan dan kehilangan panas mereka. 4. Iklim kutub. Iklim dingin atau kutub. Iklim dingin di bumi sendiri terdapat di wilayah kutub. Daerah iklim kutub ditandai dengan kurangnya musim panas. Setiap bulan dalam iklim kutub memiliki suhu rata-rata kurang dari 10 derajat Celcius sampai 50 derajat Fahrenheit. Wilayahnya sendiri mencakup lebih dari 20% bagian bumi. Sebagian besar wilayah ini jauh dari garis khatulistiwa dengan ciri memiliki musim dingin sangat panjang dan memiliki panas sangat singkat. Iklim kutub terdiri dari musim panas yang dingin dan musim dingin yang sangat dingin, sehingga menghasilkan citra tanpa pohon, gletser atau lapisan es permanen atau semi permanen. Daerah kutub selalu tertutup salju dan es sepanjang tahun. Suhu terendah yang pernah tercatat di Antartika dan di angka 88 Celcius. Berikut gambar pembagian iklim matahari. Iklim matahari 0 sampai 23,5 derajat iklim tropis, 23 sampai 40 derajat iklim subtropis, 40 sampai 60 derajat iklim sedang,
sampai 90 derajat iklim dingin. Kalau saat musim kemarau seperti ini biasanya berjualan es teler dan cincau bisa 30 gelas lebih yang beli juga supir orang-orang yang mau berangkat ke pasar. Kadang anak-anak pada nongkrong di sini, orang-orang jauh juga. Tapi pas musim hujan kayak gini berjualan meskipun menurut Mas kadang juga nggak sampai 6 gelas yang terjual, apalagi kalau hujan tiba-tiba turun. Itu yang bikin susah buat mindah barang-barang dengan Mas ujian. Tentu ini akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Upaya yang harus dilakukan oleh masyarakat berdagangan es cincau dan es teler akan tidak mengalami kerugian saat musim hujan, yaitu masyarakat harus mencari penghasilan lain seperti berdagang es. Masyarakat bisa melakukan kegiatan produksi lain, berdagang gorengan atau makanan hangat saat musim hujan, sehingga saat hujan tiba-tiba masyarakat tetap memiliki penghasilan dari hasil perjualan barang yang lain. Sehingga dari hasil analisa pembagian iklim matahari dapat kami tarik kesimpulan bahwa 1. Berdasarkan data astronom, Indonesia memiliki iklim tropis. 2. Wilayah yang memiliki iklim tropis mempunyai 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. 3. Implikasi iklim tropis kegiatan ekonomi masyarakat, pendagangan es cincau dan es teler saat musim kemarau. Penjualan bisa meningkatkan saat musim hujan penjualan es menurun drastis. 4. Untuk mengatasi kerugian, masyarakat perlu mengubah pola penjualan aneka makanan yang sesuai saat musim hujan seperti gorengan, sehingga masyarakat tetap mempunyai penghasilan. Demikian yang dapat kami sampaikan.